pergaulan Nabi Muhammad SAW dengan anggota keluarga. Mari kita pelajari perilaku Rasulullah SAW dalam pergaulannya dengan anggota keluarganya, dengan harapan kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai akhlak beliau dan mengambilnya sebagai suri tauladan. Menurut Anas bin Malik, yang secara sukarela menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun hingga Rasulullah wafat. Jadi selama 10 tahun terakhir di usia Rasulullah SAW. Beliau, Anas bin Malik, mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang paling sayang kepada keluarga dibanding dengan orang-orang lain. Jadi dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ayali mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih menyayangi kepada keluarganya dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan normatif. Kita coba perhatikan detail-detailnya. Misalnya sikap Rasulullah terhadap putri bungsu, yaitu Fatimah. Putri bungsu Rasulullah itu mempunyai anak yang bertahan hidup itu hanya dari Ibu Khadijah, istri yang pertama. Dengan Ibu Khadijah beliau mempunyai anak 6, 2 lelaki dan 4 wanita. Yang laki-laki dua-duanya meninggal waktu masih bayi atau masih kecil. Sedangkan yang putri-putri itu sempat menjadi remaja, tapi yang paling panjang umurnya Fatimah. Tentu ini sudah diatur oleh Allah demikian. Jadi Rasulullah tidak boleh mempunyai anak laki-laki. Karena itu bisa berbahaya. Nanti anak cucu Rasulullah dari anak laki-laki itu bisa dikultuskan. Jadi Allah tidak memberinya anak laki-laki. Nah, Fatimah, terhadap Fatimah, Rasulullah itu sangat menyayangi dan penyambutannya mesra. Itu dituturkan oleh Ibu Aisyah. Ibu Aisyah salah satu istri Rasulullah yang muda sekali. Ibu Aisyah mengatakan begini, ma ra'aitu ahadan kana asbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah. Lebih mirip dalam berjalan, lebih mirip dalam perilaku dan dalam ketenangannya. Tidak ada yang lebih mirip dibanding Fatimah. Kalau mirip wajah, itu orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah itu cucu Hasan. Tapi kalau perilaku, sikap-sikapnya itu Fatimah. Ibu Aisyah menggambarkan gini, ketika Fatimah datang kepada Rasulullah, jadi anak mengunjungi bapak, Rasulullah tuh langsung berdiri menyambut anaknya, terus diciumnya, dan mempersilahkannya duduk di tempat duduk Rasulullah. Jadi kalau model di sini mungkin sofa begitu ya. Terus diajak duduk di sofa yang duduk berdampingan. Sebaliknya, ketika Rasulullah itu datang kepada Fatimah, pada anaknya ini, Fatimah berdiri menyambut beliau, memegang tangan beliau dan mencium beliau. Kemudian baru mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Jadi cara penyambutannya itu persis. Ini digambarkan oleh Ibu Aisyah. Bahkan figurnya, misalnya cara membungkuknya, cara melangkahnya, itu persis dengan Rasulullah SAW. Nah, ini memberikan gambaran hubungan yang harmonis antara bapak dan anak. Masih terhadap Fatimah. Tadi saya bilang putra Rasulullah itu yang putri-putri sempat sampai remaja, ada yang sebelum Rasulullah wafat sudah wafat duluan. Tapi kalau Fatimah ini
sempat menyaksikan wafatnya Rasulullah, dan beliau Fatimah ini wafatnya setelah Rasulullah. Jadi, nah dalam cerita-cerita hadis-hadis ini tidak banyak cerita tentang anak-anak yang lain. Nah, ini mungkin karena peran Fatimah di dalam keluarga, terus juga berhubungannya dengan masyarakat, sehingga yang banyak dikutip oleh para sahabat atau para istri Rasulullah itu Fatimah. Ada sikap yang lain, misalnya ketika anak itu mengeluh. Ini diceritakan oleh suami Fatimah. Suaminya itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah yang ketika Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, Ali ini masih anak-anak. Terus dinikahkan dengan anaknya Fatimah. Ali cerita bahwa satu saat istrinya itu mengeluh, tangannya itu pegel-pegel karena menggiling gandum. Terus dia mengunjungi bapaknya untuk minta izin, boleh nggak aku mengemploy seorang pembantu. Nah, kebetulan waktu itu gilirannya Rasulullah SAW di rumah Ibu Aisyah. Ternyata sampai di situ Rasulullah sedang keluar, yang ada Ibu Aisyah. Dia cerita tentang keluhannya tadi dan keinginannya mempunyai pembantu. Terus pulang dia. Lalu ketika Rasulullah datang, sudah malam, datang Ibu Aisyah cerita tentang kehadiran Fatimah. Terus langsung Rasulullah itu ke rumah Fatimah. Lalu ini begitu pedulinya kepada anak. Ada anak yang mengeluh, keluhannya ya ini boleh dianggap besar atau kecil gitu ya, tapi langsung dia datang ke rumah anaknya. Menurut Ali, Rasulullah datang itu mereka berdua sudah di tempat tidur. Ali mau berdiri, Rasulullah bilang, udah tetap aja di situ. Terus Rasulullah duduk di tempat tidur. Nah, tempat tidurnya itu sempit, jadi ya kakinya Rasulullah itu ya nempel di badan mereka. Nah, ini yang cerita Ali, kakinya Rasulullah itu nempel di dadanya Ali sampai terasa dingin karena dari luar. Terus Rasulullah menyampaikan nasihatnya, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Mau nggak aku tunjukin kamu yang lebih bagus daripada kamu mempekerjakan seorang pembantu. Apa itu? Idza awaituma ila firashikuma aw akhadhtuma madja'akuma fakabbiru 33 wa sabbiha 33 wahmada 33. Kalau kamu sudah di tempat tidur, mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Terus bacalah Allahu Akbar 33 kali. Udah, jadi nggak usah mempekerjakan pembantu. Nah, ini tentu kita mengambil pelajaran ini. Loh, ini mintanya pembantu kok disuruh baca. Yang bisa kita pelajari adalah bahwa kalau kita mau tidur zikir, maka jiwa kita menjadi tenang. Kalau jiwa kita tenang, maka ketika kita tidur, kita bisa mengalami deep sleep, tidur yang paling dalam. Nah, tidur yang paling dalam itu kalau kita pakai teori sekarang itu ya yang level 4, yang rapid eye movement period ya, yang matanya itu gerak-gerak, itu teori sekarang. Jadi menurut teori sekarang, orang kalau tidurnya itu betul-betul deep sleep, maka dia hanya membutuhkan waktu kira-kira 90 menit deep sleep. 1,5 jam cukup. Tapi kalau orang yang tidak deep sleep, dia mungkin tidur 8 jam. Tapi kalau deep sleep-nya itu hanya 30 menit, bangun tidur ya masih capek gitu. Tapi kalau deep sleep itu capek-capek hilang. Jadi
diajari zikir dulu sebelum tidur, nanti itu lebih baik daripada pembantu, jadi badan lebih fresh gitu. Nah, tapi yang tekanan saya di sikapnya seorang bapak kepada anak ketika dikeluhi itu, dia peduli, bahkan bersedia mendatangi, bukan lalu coba panggil tuh Fatimah, suruh ke sini, aku sudah datang, bukan begitu, tapi beliau yang datang, yang mengalah. Bagaimana dengan cucu? Rasulullah juga sangat sayang kepada cucu. Rasulullah itu punya cucu yang terkenal itu kan Hasan dan Husain, yaitu dua anak dari Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah juga punya cucu dari anaknya yang namanya Zainab. Zainab itu anak pertama dari Rasulullah yang waktu itu Rasulullah belum jadi nabi. Sehingga ketika dilamar oleh orang itu sulit menolak. Contohnya ya, dua anaknya Rasulullah perempuan, namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu dilamar oleh anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Dua-duanya lama laki-laki. Utbah dan Utaibah itu laki-laki. Dikasih. Jadi anaknya Rasulullah nikah dengan anaknya orang yang paling menentang. Saat itu belum ketahuan bahwa Abu Lahab itu menentang. Terus Zainab itu nikah dengan orang yang tidak beriman, tetapi dia tidak memusuhi. Akhirnya cerai. Nah, sebelum cerai dia sempat punya anak perempuan namanya Umamah. Nah, sekarang saya cerita yang Hasan Husain dulu, ya. Yang banyak cerita mengenai Hasan Husain. Abu Hurairah cerita bahwa Rasulullah datang kepada para sahabat sambil membawa Hasan dan Husain. Dua-duanya dipanggul oleh Rasulullah. Yang satu di pundak kanan, yang satu di pundak kiri. Sambil sesekali Rasulullah mencium yang kanan, mencium yang kiri. Sampai itu sambil berjalan sampai menghampiri para sahabat. Lalu ada yang nyeletuk, innaka tuhibbuhuma. Rasulullah, engkau menyayangi dua-duanya. Rasulullah mengatakan, na'am, man ahabbahuma faqad ahabbani. Benar, aku menyayangi dua anak ini. Siapa yang menyayangi dua anak ini sama dengan dia menyayangi aku. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang membenci atau membuat anak ini marah, maka dia sama dengan membenci aku. Nah, barangkali ini yang suka diambil pelajaran oleh orang-orang, bahwa mencintai keturunan Rasulullah itu penting. Karena kalau mencintai Rasulullah mesti mencintai anak cucu. Mencintai anak cucu sama dengan mencintai Rasulullah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada orang lalu mengaku mencintai dan menghormati orang yang dianggap cucu Rasulullah. Cuma kadang-kadang kan kita tuh melihat bisa saja orang itu bukan anak cucu Rasulullah tapi mengaku. Suka-suka kalau di Indonesia itu kalau mengaku anak cucu Rasulullah itu minta dipanggilnya Sayyid kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil Syarifah. Sayyid lalu panggilannya Y, Syarifah lalu dipanggilnya Sripah. Ya, tapi kalau itu orang ngaku-ngaku bisa saja. Misalnya ada orang ngaku-ngaku panggilannya Y, tapi dia sehari-hari itu kehidupannya tidak Islami sama sekali. Saya juga ada tetangga tuh yang mintanya dipanggil Habib. Jadi ada yang dipanggilnya Sayyid, ada yang dipanggilnya Habib. Saya nggak percaya kalau dia cucu Rasulullah, karena dia
hari bulan Ramadan aja tidak puasa. Gimana aku menghormati dia, begitu kan? Jadi kalau pelajarannya bahwa mencintai anak cucu Rasulullah itu sama dengan mencintai Rasulullah. Cuma kita mesti hati-hati dalam hal ini karena banyak orang mengaku cucu Rasulullah, atau bahkan saya sering mendengar ceramah dari orang-orang yang minta dipanggil Habib itu. Di dalam ceramahnya itu mesti ada barang satu potong cerita yang mendorong orang untuk menghormati para Habib. Nah, ini saya sudah, ini rekayasa seperti ini saya nggak seret gitu ya. Tapi kita jangan menghilangkan pelajaran yang intinya bahwa ya, mencintai anak cucu Rasulullah itu penting ya. Itu jangan kita hilangkan. Soal kasus per kasus itu masalah lain. Ada cerita lain mengenai Umamah ya, mengenai bukan masih Hasan Husain, maaf, masih mengenai Hasan dan Husain. Diceritakan oleh salah seorang sahabat namanya Shaddad. Dia sholat zuhur atau asar. Menurut ceritanya, hadisnya itu sholat zuhur atau asar. Ini berarti rawinya, orang yang bercerita itu lupa either zuhur atau asar. Anggaplah sholat di siang hari. Nah, beliau mengajak salah satu cucunya yaitu Hasan. Lalu Rasulullah maju ke pengimaman. Hasan masih kecil, ditaruh di bawah di sebelah kakinya. Lalu ketika Rasulullah sujud, Shaddad ini merasa, loh ini Rasulullah sujud kok panjang, kok lama sekali. Kenapa ini? Nah, zaman dulu itu kan sholat itu pelajarannya itu masih baru ya. Jadi bertahap. Dulu tuh orang sholat boleh ngomong sama sebelahnya. Gimana kabarmu tuh? Itu biasa. Tapi kemudian turun pelajaran, tidak boleh ngomong lagi. Nah, ini si Shaddad ini Rasulullah sujudnya kok lama. Lalu dia mengangkat kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata Hasan sedang menunggang di punggungnya Rasulullah. Jadi karena dia mungkin seperti dianggap kayak kuda-kudaan begitu sampai lama. Lalu setelah selesai, orang-orang pada bertanya, Rasulullah, engkau tadi sujud kok lama sekali? Nah, orang yang tidak seperti Shaddad kan tidak tahu apa yang terjadi. Karena sujud itu kan matanya ke bawah. Shaddad aja itu yang usil melihat. Ya, mohon maaf saya bilang usil itu kata-kata negatif, tapi bisa jadi saat itu belum dilarang seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, aku tadi ketika sujud, ini cucuku itu nunggang di punggungku. Nah, aku melihat dia senang sekali di punggungku. Aku tidak ingin memburu-buru dia segera turun, biarin aja dia menyelesaikan kesukaannya. Nah, begitu dia sayangnya kepada cucu, sampai sholat pun sujudnya itu dilama-lamakan, menunda duduknya. Ya. Jadi ini kasih sayang yang luar biasa. Nah, sekarang ini yang cucu yang satu, yaitu Umamah. Rasulullah sholat membawa cucu Umamah. Umamah anak perempuan dari Zainab. Zainab ini anak putri Rasulullah yang pertama. Lalu kalau Rasulullah berdiri, Umamah digendong. Lalu ketika Rasulullah sujud, ditaruh dulu di sebelahnya. Nanti kalau berdiri dari sujud, diangkat lagi, digendong lagi. Ruku masih digendong. Sampai iktidal masih digendong. Nanti kalau sujud, taruh, baru sujud. Nah, ini kira-kira kan berarti Umamah masih sangat kecil. Ya. Begitu kasih sayang
seorang kakek kepada anak, kepada cucu. Dan biasanya zaman kita sekarang ini kita itu cenderung menyayangi cucu lebih daripada anak, sehingga cucu itu seringkali lebih manja kepada kakek dan nenek daripada kepada bapak dan ibunya. Baik, saya teruskan dengan hubungan dengan istri. Aswad bin Yazid bertanya kepada Ibu Aisyah, kalau di rumah itu kayak apa sih? Karena kan para sahabat itu tidak diizinkan masuk ke rumah Rasulullah kecuali diundang. Jadi dengan begitu privasi Rasulullah itu terjaga, karena larangan memasuki rumah Rasulullah tanpa diundang itu ada di Quran. Jadi dengan begitu orang-orang pada taat. Nah, ketika mereka ingin tahu apa yang terjadi di rumah, itu mereka tanya kepada istri. Untung ada salah satu istrinya yang cerdas, dan dia waktu menikah itu masih muda sekali, sehingga usia setelah wafatnya Rasulullah itu dia masih panjang. Nah, itu banyak cerita tentang kehidupan Rasulullah ketika di rumah. Kalau nggak ada cerita-cerita dari Ibu Aisyah, mungkin kita terlalu sedikit mendapatkan informasi tentang keadaan Rasulullah di rumah. Nah, ini Aswad, dia menyempatkan, Ibu Aisyah, makan Nabiyu yasnahu fi baitih. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Jawabannya ringkas, dia selalu menolong keluarganya. Menolong dalam arti ya membantu, misalnya masak, butuh apa dibantu. Tapi yang lebih banyak mengerjakan kebutuhan atau keperluan diri sendiri. Jadi kalau nanti kan ada suami yang nyuci baju, serahkan istri. Terus sandal kotor, suruh istri yang bersihin. Oh, itu membebani istri. Kalau Rasulullah enggak. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan diri sendiri, kerjakan sendiri semua. Dan bila perlu, kalau istrinya lagi repot, dibantu. Kalau saya membantu istri sedikit, hanya sebatas mencuci baju. Ya. Kalau baju sampai sekarang saya tradisinya mencuci sendiri. Nah, itu paling tidak sudah meringankan beban istri. Kalau makan, ya di piringnya cuci sendirilah, supaya tidak membebani istri. Ya, jadi menurut Ibu Aisyah, yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah itu selalu membantu istrinya. Kemudian faidha hadaratis shalah, ketika tiba waktunya sholat, kharaja ila shalah, Rasulullah baru keluar untuk sholat. Lagi mengenai pergaulannya dengan istri. Kalau istri itu memberi nasihat bagaimana? Coba kita bayangkan, Rasulullah itu kan nabi. Istrinya itu kan manusia biasa yang mesti memperlakukan suaminya sebagai Rasul. Para istri itu kalau memanggil Rasulullah itu tidak memanggil nama, mereka manggilnya ya Rasulullah, karena perintah Allah. Ya, Allah di Al-Quran menyebut, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kamu jangan memanggil Rasulullah itu seperti kamu memanggil orang lain, memanggil nama itu nggak boleh, mesti memanggil Nabi Allah atau Rasulullah. Jadi istri pun juga seperti itu. Bagaimana kalau misalnya suatu saat suami membutuhkan saran? Kalau saya kadang-kadang memang sengaja sih minta saran pada istri, gimana menurut pendapatmu? Nah, saya kan biasa sih, dan dulu juga saya dengan istri itu teman. Ini Rasulullah. Suatu saat ada kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah, yaitu pada waktu Rasulullah memimpin umroh di tahun ke-6, memimpin umroh dengan pengikut jumlahnya 1.000, tidak untuk perang. Kemudian sebelum masuk ke Makkah, Rasulullah berhenti di suatu daerah namanya Hudaybiyah. Lalu
Rasulullah mengutus seorang utusan berganti-ganti ya, sampai 3 kali. Mengutus seorang utusan negosiasi dengan pimpinan Mekah supaya diizinkan masuk Mekah, tidak untuk perang, tidak semata-mata untuk ibadah. Ternyata tidak diizinkan sampai lebih dari 3 hari. Akhirnya mereka orang Quraisy mengutus seseorang untuk bikin perjanjian ceasefire, perjanjian gencatan senjata. Ditandatanganilah perjanjian itu. Ini kalau nggak salah suatu saat saya pernah menceritakan. Cuma di dalam isi perjanjian itu ada klausul yang menurut para sahabat, terutama para sahabat senior, itu tidak adil. Karena di situ ada klausul yang bunyinya kurang lebih begini. Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah tanpa izin pimpinan Mekah. Jadi perginya ke Madinah itu maunya sendiri. Entah urusannya apa, tapi tanpa izin dari pimpinan. Maka Madinah harus mengizinkan orang itu pulang kembali ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau ada orang Mekah datang ke Madinah tanpa izin dari pimpinan. Kalau zaman sekarang izin itu ada nggak surat dari pimpinanmu bahwa kamu boleh masuk sini? Kalau sekarang kira-kira ada surat seperti itu kan, surat kelakuan baik lah kalau zaman sekarang. Itu kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah tanpa izin pimpinan di Madinah, maka orang itu tidak boleh pulang. Artinya dia bisa dipenjara atau dibunuh. Tapi oleh Rasulullah ditandatangani. Nah, itu para sahabat, terutama Umar. Umar itu kan pengaruhnya besar. Dia mengatakan, ini tidak adil, nggak bisa. Terus yang lain-lain ikut-ikutan. Sikap tidak suka pada perjanjian itu mempengaruhi sikap mereka terhadap Nabi. Apa itu pengaruhnya? Karena tidak diizinkan masuk, maka dianggap ibadah umroh selesai. Meskipun tanpa tawaf, tanpa sa'i. Karena dianggap selesai, maka ketika berangkat itu kan ihram. Ihram itu memakai pakaian khusus, putih-putih, dan tidak boleh memotong kuku, nggak boleh memotong rambut, dan sebagainya. Itu ihram. Nah, ihram itu harus diakhiri dengan tahallul. Mengakhiri dengan tahallul itu menyembelih kurban dan motong rambut. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa karena kita tidak bisa masuk berarti ini darurat, kita anggap umroh selesai, sekarang kita tahallul. Silakan menyembelih kurban dan potong rambut. Tidak ada satu pun yang bergerak. Jadi kalau mereka duduk, tetap aja duduk. Jadi bahasa kasarnya ngambek. Sampai Rasulullah itu kesal. Kenapa ya orang-orang ini? Sampai saya suruh thalatha marrat. Diperintahkan 3 kali. Mereka tetap mogok. Terus dia pulang kembali ke kemah. Nah, di kemah itu kebetulan yang mendapatkan giliran ikut itu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi yang kasusnya dia sudah masuk Islam bersama dengan suaminya Abu Salamah. Terus karena intimidasi dari orang-orang Mekah, maka suami istri ini 2 kali hijrah mengungsi ke Habasyah di Afrika sana yang sekarang Ethiopia. Nah, mengungsi situ, terus suatu saat ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, suami istri itu kembalinya tidak ke Mekah tapi ke Madinah. Sampai di Madinah suaminya meninggal. Ini orang sudah tua, tidak punya suami lagi, saudara-saudaranya tidak ada lagi, dia mau makan apa? Lalu oleh Rasulullah dinikahi. Jadi nikahnya itu bukan karena kebutuhan seks atau nafsu, tapi karena ingin menyelamatkan wanita ini. Dan kebetulan wanita ini bijaksana. Ya, kembali ke kemah tadi, Ummu Salamah ini dia kan sudah senior, sudah bisa melihat raut muka Rasulullah. Kenapa Rasulullah engkau
muram begitu. Terus Rasulullah mengubahkan alasannya tadi, aku sudah perintah 3 kali, tapi mereka pada tidak ada yang mau berdiri untuk melakukan itu. Ibu Salamah ini ringan saja, udah nggak usah khawatir. Ibu Salamah ngambil gunting, ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum kalimah. Rasulullah keluar ke tengah-tengah mereka, jangan ngomong sepatah kata pun. La tukallim ahadan minhum kalimah. Jangan ngomong sepatah kata pun dengan siapapun. Langsung sembelih unta. Terus panggil tukang cukur. Panggil, cukur aku. Dan Rasulullah nurut ke tengah-tengah mereka, terus menyembelih unta tanpa ngomong. Terus tukang cukur panggil, cukur. Yang terjadi apa? Semua orang mengikuti jejak beliau. Fakhon. Semua mengikuti jejak beliau pada tahallul. Nah, ini suami yang bijaksana. Istri itu kadang-kadang nasihatnya benar, nasihatnya baik. Jadi kalau jadi suami jangan sok pinter. Alah, kamu tahu apa? Gitu. Jangan. Sering-sering istri itu lebih bijaksana. Karena kan seringkali suami itu kan kesal dengan sesuatu, emosinya terbawa. Orang kalau kesal atau marah-marah itu berpikirnya kurang jernih. Nah, istri kan di rumah tenang begitu dan tidak terlibat langsung. Ya. Jadi ini sifat Rasulullah SAW terhadap istri yang memberi nasihat. Jadi bukan hanya menjadi good listener, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi memperhatikan sarannya dan melaksanakan sarannya. Ada lagi cerita dari Ibu Aisyah. Bagaimana Rasulullah itu sebagai Nabi memperlakukan istrinya yang setara. Jadi Ibu Aisyah cerita, kuntu ashrabu ana haid. Aku tuh waktu itu sedang menstruasi. Aku minum. Ya, Ibu Aisyah masih muda begitu kan, perilakunya ya seperti anak muda itulah. Habis dia minum, disodorkan kepada Rasulullah. Thumma unawiluhun Nabi. Lalu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah minum dari wadah yang sama dan bibirnya ditaruh bekas bibirnya Ibu Aisyah untuk meminumnya. Jadi mau minum di bekas mulut istrinya. Terus Ibu Aisyah melanjutkan ceritanya, wa ata'arraq. Al-araq. Ata'arraq itu kalau ada tulang itu kan suka masih ada dagingnya yang nempel-nempel. Saya suka itu karena daging yang nempel di tulang itu biasanya gurih sekali. Makanya sayang kalau masih ada. Nah, itu rupanya Ibu Aisyah suka itu. Kalau orang Jawa, orang Semarang bilangnya dibrakoti, digigit-gigit, ngambil daging yang tersisa. Terus tulang itu diberikan kepada Rasulullah. Nih, lalu Rasulullah diterima dan Rasulullah melakukan yang sama di bekas mulutnya Ibu Aisyah. Wah, ini kan luar biasa. Ya. Jadi menganggap istrinya itu setara dengannya. Lagi dengan istri lagi. Ini kasusnya dengan istri yang bernama Sofiyah. Sofiyah itu seorang wanita Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah setelah perang. Setelah Rasulullah itu memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Kenapa diperangi? Karena orang-orang Yahudi itu dulu tinggal di Madinah, mereka mengingkari janji. Karena mereka mengingkari janji, mereka diusir. Setelah diusir, mereka pindah ke Khaybar. Ternyata setelah sampai di Khaybar, mereka itu masih memusuhi Nabi dengan cara pergi ke Mekah, menganjurkan orang Mekah memerangi Nabi dengan jumlah tentara besar-besaran, dan nanti mereka mendukung dari belakang. Perang itu perang Parit.
perang Parit. Itu yang yang memprovokasi itu orang-orang Yahudi. Nah, karena orang-orang Yahudi itu memprovokasi seperti itu, lalu terus diajak perang, didatangi di Khaybar untuk perang. Nah, untuk mempererat hubungan meskipun itu perang, tapi ya hubungan tetap dijaga. Salah satu dari wanitanya itu dinikah, yaitu Sofia. Mungkin kalau sekarang namanya Sofia, gitu ya. Itu Sofia itu berarti kan sudah mendekati wafatnya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah mempunyai istri Sofia ini waktunya tidak banyak. Karena dia orang Yahudi, istri-istri lain itu suka ngejek, suka ngeledek. Yahudi loh, gitu. Kalau orang Jakarta bilang Yahudi loh, gitu. Nah, dia tuh nangis dikatakan begitu. Nah, yang suka bilang Yahudi loh gitu tuh anaknya Umar, Hafsah namanya. Hafsah itu suka kalau cemburu kepada Nabi, wah itu yang dimusuhi istrinya gitu. Nah, ini Sofia. Kenapa dia dimusuhi? Karena bukan dimusuhi sih sebenarnya. Menurut penjelasan mereka sendiri yang bilang, aku tidak membenci mereka, aku hanya cemburu aja gitu. Jadi ngomong itu cemburu. Karena Sofia ini orang Yahudi yang pintar masak. Tentu ketika dinikahi Rasulullah dia sudah syahadat ya. Yahudi keturunan tetapi muslimah. Terus dia ahli masak, masaknya enak-enak. Nah, ini yang lain cemburu. Hafsah Yahudi loh gitu. Terus nangis dia ketika Rasulullah datang ke rumah Sofia. Lalu, kenapa kamu nangis? Dia bilang, itu tuh Hafsah ngatain aku Yahudi, anaknya orang Yahudi loh gitu. Terus Rasulullah mengatakan begini, apa kurangnya dari kamu? Kamu ini kan keturunannya Nabi Harun. Jadi kamu ini anaknya Nabi. Dan pamanmu Musa jadi Nabi. Dan kamu dinikahi oleh Nabi. Jadi kamu innaki labnatu Nabi. Kamu ini anak cucu Nabi. Wa inna ammaka la Nabi. Pamanmu Nabi. Wa innaka la tahta Nabi. Dan kamu bersuamikan seorang Nabi. Fabima tafkharu alaik. Apa kelebihannya Hafsah gitu. Nah, jadi dia mengangkat harga diri ini. Dia kan merasa terpuruk harga dirinya. Diangkat oleh Nabi. Terus Rasulullah menasihati Hafsah. Ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada pertikaian begitu mesti dilerai, dinasihati yang baik. Nah, yang harga dirinya terjatuh diangkat kembali. Lagi, bagaimana kalau Rasulullah menghadapi kemarahan? Ini yang seringkali marah itu biasanya yang suka cemburu. Istri yang paling cemburuan itu Aisyah. Dia cemburunya tidak hanya dengan istri-istri yang lain. Dengan istri Rasulullah yang sudah meninggal pun dia suka cemburu. Terus salah satu contoh, Rasulullah mengatakan, Aisyah, aku tahu loh kapan kamu marah sama aku dan kamu tidak marah. Inilah arifu ghadabaka wa ridhak. Inilah arifu ghadabaki wa ridhaki. Aku tahu ketika kamu itu marah dan ketika kamu ridho kepada aku. Ibu Aisyah tanya, wa kaifa ta'rifu dzaka ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui itu? Rasulullah bilang, kamu biasanya kalau lagi senang sama aku, kamu kalau bersumpah, bala wa rabbi Muhammad, iya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu bersumpahnya gini, la wa rabbi Ibrahim, enggak demi Tuhannya Ibrahim. Jadi kalau lagi senang sama Nabi Muhammad, dia bersumpahnya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak suka, nggak mau nyebut Muhammad, nggak demi Tuhannya Ibrahim. Nah, terus
Ibu Aisyah ngaku ajal. Iya memang. Tapi kan aku tidak apa itu tidak menjauhi kamu. Yang aku jauhi kan hanya nama doang. Ya. Lastu uhajiru illasmak. Aku hanya menghindari namamu doang, namamu saja. Tapi orangnya aku tidak menghindari. Itu bagaimana Rasulullah itu melihat menghadapi orang-orang yang istrinya yang marah. Bagaimana kalau Rasulullah itu menghadapi istri yang minta duit lagi, minta belanja lagi, minta dibeliin perhiasan dan sebagainya. Suatu saat itu istri-istri sedang berkumpul, kemudian Rasulullah datang, mereka itu minta macam-macam, minta diberi lebih. Ya, ada ceritanya itu yang minta diberi nafkah lebih. Tapi ada versi ceritanya begini bahwa mereka bilang Rasulullah ini kan sekarang tidak hanya Rasul tapi juga raja. Buktinya Rasulullah memimpin perang menang. Itu kan sama dengan raja-raja yang lain seperti Kaisar, seperti Raja Persia. Pantas dong kalau kami ini istri raja lalu memiliki perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus. Ada satu versi cerita begitu. Nah di tengah-tengah seperti itu, kalau ada tamu semuanya ditolak. Nah tamu-tamu para sahabat itu kalau ditolak nggak langsung pergi, nunggu di luar. Siapa tahu nanti diizinkan. Nah terus Abu Bakar datang, melihat di luar banyak orang, ngapain ini? Ketika Abu Bakar minta izin, dia diizinkan, suruh masuk. Dia melihat Rasulullah tegang, tapi Abu Bakar ini orangnya kan santun sekali, jadi dia diam aja. Terus datang Umar diizinkan, dan dia melihat, wah Rasulullah ini tegang ini, apa yang terjadi? Dibaca, wah aku kepengen ngelucu nih aku kepengen ngelucu biar pecah, esnya biar pecah. Ngelucu dia ngelucunya begini, Rasulullah, aku itu tadi istriku, dia belum tahu cerita yang terjadi di Rasulullah itu, dia nggak tahu. Dia cerita Rasulullah, aku di rumah tadi, istriku minta dikasih uang belanja lebih. Aku nasihati dan aku bilang aku nggak punya, tapi dia maunya maksa. Oh itu aja tengkuknya aku pukul, tentu mukulnya tidak keras. Aku pukul tengkuknya. Oh semua menjadi tertawa. Rasulullah tertawa, para sahabat juga para istri juga tertawa. Terus Rasulullah bilang, itu yang terjadi persis sekarang ini. Ini semua ini pada minta nafkah yang lebih. Aku nggak punya, tapi mereka tetap aja minta. Nah Umar ini salah satu anaknya kan menjadi istri Rasul yang suka cemburu tadi, si Hafsah. Terus dia bilang kepada Rasulullah, diizinkan nggak saya akan mukul tengkuknya anakku Hafsah. Nggak usah. Abu Bakar juga minta izin, Rasulullah ini anakku Aisyah, boleh nggak aku pukul tengkuknya? Nggak usah. Terus Rasulullah kemanusiaannya yang bicara. Sejak saat itu Rasulullah dia waktu itu sumpah tidak akan menggauli mereka dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini Rasulullah sendiri tersiksa. Biasanya setiap hari keliling kepada mereka. Nah ini Rasulullah tidak menggauli mereka, tidak menyapa mereka selama 1 bulan. Nah, dia menyendiri itu di loteng begitu. Entah di loteng yang di rumah yang mana, pokoknya di tempat sendiri. Nah, itu yang suka berkunjung Umar suka mengunjungi, lalu dia menangis. Kenapa Umar kamu menangis? Iya, aku melihat Rasulullah ini nggak seperti raja-raja Romawi atau Persia. Aku lihat sekeliling ini kok ruangan ini nggak ada apa-apanya. Kalau mereka kan
mempunyai tempat tidur yang bagus, tempat duduknya bagus, dijaga tentara yang banyak. Terus Rasulullah jawabnya apa? Umar, apakah kamu tidak ridho kita diberi kenikmatan besok di akhirat, sedangkan raja-raja Romawi dan Persia itu diberi kelonggaran di dunia. Jadi mereka kesenangannya di dunia, kalau kita nanti di akhirat milih mana. Terus sampai 29 hari Rasulullah menyapa mereka. Nah ketika menyapa, mereka masih cakap, loh kan ini baru 29 hari Rasulullah, katanya 1 bulan. Nah, terus Rasulullah bilang 1 bulan itu 29 hari. Makanya si Ramadan itu kan kadang-kadang puasanya kan hanya 29 hari, itu sudah 1 bulan ya. Terus turunlah ayat yang saya cantumkan di depan ini. Ayatnya gini, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya, dan seterusnya ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, tawari mereka milih salah satu dari 2. Kalau kamu ingin kehidupan di dunia, aku kasih kamu apa yang kamu minta. Udah, kamu minta perhiasan, aku kasih. Kamu minta nafkah lebih banyak, aku kasih. Tapi langsung aku cerai. Tapi pilihan yang lain, kalau kamu menghendaki Allah dan Rasul-Nya, dan kamu menghendaki kebahagiaan di akhirat, kamu gak usah minta macam-macam. Nanti di akhirat Allah akan menyediakan kamu pahala yang besar. Nah, begitu turun ayat ini harus disampaikan kepada istri. Tapi istrinya dipanggil satu-satu. Nah, yang dipanggil pertama itu Aisyah. Nah, dia melihat Aisyah ini kan yang paling muda, cantik. Nah, ini jangan-jangan seleranya selera keduniaan. Ya, disampaikan kepada Ibu Aisyah. Terus karena Rasulullah khawatir, kamu jangan jawab sekarang. Kamu jawab sampai kamu konsultasi dengan kedua orang tuamu. Nah, Rasulullah tahu bahwa orang tuanya itu Abu Bakar, gak mungkin mengizinkan anaknya minta cerai. Jadi Rasulullah itu caranya supaya tidak minta cerai, jangan jawab sekarang. Tapi rupanya Ibu Aisyah jawab langsung waktu itu, Rasulullah aku jawab sekarang aja deh, aku milih Allah, Rasul, dan kehidupan di akhirat. Tapi tolong sama Rasulullah, jangan sampaikan kepada istri-istri yang lain. Dia mengharapkan nanti yang lain milih dunia. Ya, kalau dia dicerai semua, dia tinggal sendirian menjadi istri Rasulullah. Jadi lucu-lucu juga gitu kan. Terus Rasulullah menjawabnya, nggak bisa. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu apa adanya. Ya aku akan sampaikan. Ternyata satu persatu dipanggil, jawabannya semua sama dengan Ibu Aisyah. Artinya tidak ada satupun yang dicerai oleh Rasulullah. Karena mereka menyatakan komitmennya bersama mendampingi Rasulullah tanpa minta macam-macam itu, lalu mereka dihadiahi oleh Allah. Hadiahnya apa? Kalau tadi di surat Al-Ahzab ayat 28-29, kita baca di surat yang sama di ayat 52. Lalu ayat itu bunyinya, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji wa la a'jabaka husnuhun. Mulai hari ini tidak halal bagi kamu wanita yang manapun. Kamu tidak boleh menambah istri dan kamu tidak boleh menukar. Misalnya satu dicerai untuk menikahi satu yang lain, nggak boleh. Meskipun wanita yang baru datang itu menakjubkan kamu, entah pinternya atau cantiknya, nggak boleh. Nah, ini hadiah. Karena apa? Membuat para istri menjadi tenang. Nah, Rasulullah tidak nikah lagi, ya, tidak ada yang perlu dicemburuin, gitu kan? Nah, itu cerita di surat Al-Ahzab. Ada lagi kecemburuan terhadap istri yang sudah meninggal, tapi tekanannya bukan di
di istrinya, tetapi sikap Rasulullah terhadap istri yang sudah meninggal, yaitu Ibu Khadijah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah menikahi Ibu Khadijah sebelum jadi Nabi. Rasulullah berumur 25 tahun, Ibu Khadijah umur 40. Dan Rasulullah bersama dengan Ibu Khadijah itu selama 25 tahun. Selama 25 tahun itu Rasulullah diberi anak 6. Nah, 2 laki-laki, 4 perempuan. Terus Rasulullah wafat. Tidak lama setelah Ibu Khadijah wafat, Rasulullah hijrah. Setelah hijrah itu Rasulullah baru nikah lagi. Nah, Rasulullah itu dikit-dikit nyebut Khadijah, dikit-dikit nyebut Khadijah. Terus kalau beliau tuh menyembelih kambing, dipotongkan bagian yang menurut Rasulullah bagus, ini antar itu kakaknya Khadijah atau adiknya, saudara perempuannya Khadijah. Terus ini antar temannya Khadijah. Jadi yang disebut itu kasih teman Khadijah, itu namanya ini. Kasih temannya Khadijah. Itu membuat Ibu Aisyah cemburu. Dia bilang, aku tidak pernah cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah ketemu dengan dia. Aku tidak sama sekali tidak pernah melihat. Dan Rasulullah tuh nyebut-nyebut aja. Terus Rasulullah mengatakan begini, iya saja. Terus Ibu Aisyah argumentasinya gini, kan kamu sudah diganti istri yang baik, yang lebih baik dari itu. Coba Ibu Khadijah itu kan sudah tua, dia menyebut tuanya itu. Kamu diganti yang lebih muda, yang cantik. Dia maksudnya diri sendiri. Kan kamu sudah punya ganti istri yang muda, cantik, dan sebagainya. Dan lebih baik. Rasulullah bilangnya apa? Enggak lah, enggak. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Coba, ketika orang-orang itu mengingkari aku sebagai utusan Allah, yang mendukung aku, yang membenarkan aku, yang mengimani aku, yang pertama Khadijah. Ketika orang-orang Mekah itu melarang orang bertransaksi dengan keluarga Nabi Muhammad, jadi dia tidak bisa beli makanan, dan Khadijah yang menolong. Dan dari Khadijah juga aku diberi anak-anak oleh Allah. Gak bisa, gak sama. Terus Ibu Aisyah ngomong pada diri sendiri, la azkurha ba'du bisayyi'atin abada. Sejak saat itu aku tidak berani ngomong tentang kejelekan Khadijah. Ya, saya kira sementara itu ya, hadisnya tidak saya baca lengkap karena waktunya sudah tinggal 1 menit. Cuma sebagai penutup, Ibu Khadijah memang wanita yang istimewa. Ya, menurut Rasulullah, wanita ahli surga yang istimewa itu ada 4. Dan beliau menyebut nomor 1 Khadijah, nomor 2 Fatimah, nomor 3 Maryam bin Imran, ibunya Nabi Isa, nomor 4 Asiyah, anak istrinya Fir'aun. Ya, 4 wanita istimewa ahli surga adalah nomor 1 Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Jadi ringkasnya, Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada anggota keluarganya. Rasulullah dan anak saling menghormati, dan Rasulullah menyayangi cucu dengan menggendong, mencium, dan bermain. Rasulullah membantu meringankan beban istri dengan cara melayani, membantu, dan bahkan mengerjakan yang merupakan kebutuhannya sendiri. Nah, Rasulullah menghargai istri dengan mendengarkan sarannya dan melaksanakan sarannya, sambil memperlakukan istri itu setara dan mengukuhkan harga dirinya. Rasulullah selalu mengenang kebaikan istri meskipun istri itu sudah meninggal. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ahli keluarga
atau anak cucu Rasulullah SAW. Amin.